Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Roma 3 ayat 23 dan 24. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Setiap kita mungkin pernah berjumpa dengan orang atau sekelompok orang yang mau atau menginginkan diri mereka atau standar mereka menjadi ukuran bagi kita. Dan segala yang dikatakannya harus dituruti dan sebagai kebenaran. Dan tidak mau memandang apapun yang terjadi pada kita adalah atau apa yang kita pikirkan sebagai hal yang perlu dipertimbangkan. Pasti pernah mengalami hal itu. Dan suatu kebanggaan atau suatu capaian buat mereka kalau yang katanya anak-anak sekarang yang sering mengalami insecure, merasa tidak nyaman, tidak aman. Bangga sekali orang-orang seperti ini ketika orang merasa tidak nyaman, tidak aman, sehingga standar mereka harus dilakukan. Hal inilah yang terjadi kepada orang-orang Kristen di Roma. Setelah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi masuk kembali ke kota Roma. Setelah selama 14 tahun sampai 15 tahun mereka diusir oleh Kaisar Claudius. Di antara tahun 41 sampai 55 sampai 54 Masehi, mereka diusir dari Roma. Dan ketika mereka kembali, mereka terkejut. Loh, kok gini kekristenan di gereja di Roma? Lalu mereka protes begini, protes begitu, sehingga terjadi kebimbangan di jemaat. Mengapa terjadi begitu? Karena buat mereka, orang-orang Yahudi, Kristen yang benar itu kalau harus paham dulu Judaisme. Harus disunat, harus memahami hukum Taurat, harus melakukan begini, standar hidupnya harus begini, gaya hidupnya harus begini. Dan seolah-olah Judaisme lah yang benar. Setelah Yahudi, Kristen dulu, barulah iman itu lengkap. Selain kasih Tuhan, itulah yang menjadi pergumulan di Roma saat itu. Sehingga Rasul Paulus menjelaskan tentang hal yang penting. Bukan soal Yunani, Yahudi, atau warna kulit apapun. Kita semua manusia punya hal yang sama, pergumulannya. Yang hidup di bawah kolong langit ini adalah pergumulan kita tentang dosa. Orang Yahudi bukan karena mereka Yahudi, mereka tidak berdosa. Bahkan mereka lah yang menyalibkan Kristus, bukan? Ataupun, kalaupun orang Yunani karena tidak mengenal hukum Yahudi, apakah mereka menjadi orang yang berdosa? Justru makna pemilihan Allah itu berbeda. Mengapa dikhususkan Yahudi? Itu kalau kita baca kelanjutan dari surat Roma ini. Saudara yang kasih Tuhan, ada momok yang besar sebenarnya yang membuat kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dosa. Apa itu dosa? Apakah dosa itu adalah karena perbuatan toh? Kalau memang karena perbuatan, tentunya itu yang sudah dikoreksi oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Ajaran Kristus sendiri. Hukum berkata, jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Hukum Musa mengatakan, jangan kau berzina. Tetapi barang siapa memandang dengan hasrat keinginan seksual, dia sudah berzina dalam hatinya. Artinya, dosa adalah pikiran, keinginan, hasrat yang menentang kehendak Allah. Menentang hukum Tuhan dan firman Tuhan. Dan muaranya adalah, aktualisasinya adalah perbuatan yang jahat. Kecenderungan
manusia adalah jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang saudara kasih Tuhan, semua orang, baik latar belakang etnis apapun, atau semua kita punya hal itu, bukan? Keinginan, pikiran yang cenderung jahat, yang ingin menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, siapakah yang layak di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan menginginkan kesempurnaan, Tuhan menginginkan pengabdian dan totalitas, apakah tidak ada jalan keluar untuk itu? Jalan keluarnya ternyata Allah sendiri menyatakan kasih karunia-Nya dalam Kristus Yesus, sehingga penebusan dosa bisa dilakukan. Makanya ayat ini tidak bisa kita lepaskan dari ayat selanjutnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Betapa beruntungnya kita. Allah telah menyatakan kasih karunia itu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dilayakkan bukan karena keberadaan kita yang lebih benar dari orang lain, tidak. Tetapi karena cuma-cuma dan hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Tetap teguh, bertahan sampai kepada ujungnya. Mari kita pilih berjalan bersama Kristus di tahun ini dan juga dalam terang Tuhan. Karena Engkau, saya, kita semua yang percaya padanya telah menerima kasih karunia dan hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati.